Halo semuanya, selamat datang di video kali ini bersama saya, Sinta Roda Turjana. Di video ini, kita akan membahas sesuatu yang menarik dari dunia psikologi, yaitu tentang tes proyektif. Dan secara khusus, kita akan mengenal dua tes yang cukup populer, yaitu EPPS dan SSCT. Tes-tes ini sering digunakan oleh psikolog untuk memahami kepribadian seseorang secara lebih mendalam. Nah, penasaran kan seperti apa sih bentuknya dan apa manfaatnya? Yuk kita mulai pembahasannya. Oke, selanjutnya apa itu tes proyektif? Tes proyektif adalah alat tes kepribadian yang digunakan untuk menggali hal-hal yang tersembunyi di dalam diri seseorang, seperti perasaan, motivasi, dan konflik batin yang mungkin tidak disadari. Nah, tes ini bekerja dengan prinsip proyeksi, yaitu ketika seseorang tanpa sadar mengekspresikan isi pikirannya ke dalam jawaban terhadap stimulus yang bersifat ambigu, misalnya gambar, cerita, atau kalimat yang belum selesai. Dengan kata lain, tes proyektif membantu psikolog memahami bagaimana seseorang memandang dirinya sendiri di dunia dan di sekitarnya. Beberapa contoh tes proyektif yang mungkin sudah kalian dengar yaitu TAT dan tentu saja EPPS dan SSCT yang akan kita bahas hari ini. Sekarang kita mulai dengan tes yang pertama, yakni EPPS atau Edwards Personal Preference Schedule. Tes ini dikembangkan oleh Allen L. Edwards pada tahun 1954 dan didasarkan pada teori kebutuhan dari Henry Murray. Nah, Murray sendiri berpendapat bahwa setiap manusia memiliki berbagai kebutuhan psikologis, seperti kebutuhan untuk berprestasi, berhubungan dengan orang lain, menjadi pemimpin, atau membantu orang lain. Nah, EPPS ini dibuat untuk mengukur kebutuhan dan motivasi tersebut. Di dalam tesnya, peserta akan diberikan serangkaian pasangan pertanyaan dan diminta memilih mana sih yang paling menggambarkan dirinya. Nah, dari hasilnya akan terlihat pola kebutuhan individu. Misalnya, apakah seseorang lebih suka bekerja, mandiri, mencari tantangan, atau cenderung menolong orang lain. Nah, di sini EPPS bisa mengukur 15 aspek kepribadian, di antaranya achievement, yaitu kebutuhan untuk berprestasi. Yang kedua, affiliation, yaitu kebutuhan untuk bergaul dan diterima. Yang ketiga, dominance, yaitu dorongan untuk memimpin atau mengendalikan. Yang keempat, naturans, yaitu kebutuhan untuk menolong orang lain. Yang kelima, autonomi, yaitu keinginan untuk mandiri dan masih banyak lagi tes yang aspek yang bisa diukur. Terus, tes ini sering digunakan dalam bimbingan karir, konseling, maupun seleksi kerja. Karena tes ini dapat membantu memahami kecocokan antara kepribadian seseorang dengan bidang yang ia minati. Kita masuk ke SSCT atau Sentence Completion Test. Nah, sesuai namanya, SSCT adalah tes proyektif yang berisi kalimat-kalimat yang belum selesai dan peserta diminta untuk melengkapinya dengan kata-kata sendiri. Contohnya nih seperti ini. Saya merasa orang tua saya, teman-teman saya. Jawaban spontan dari peserta bisa mengungkapkan pikiran,
perasaan, dan sikap terdalamnya terhadap diri sendiri maupun orang lain. Nah, tes ini juga menggunakan prinsip proyeksi. Karena dari kalimat yang sederhana, seseorang bisa memunculkan respon yang mencerminkan keadaan emosionalnya. Tujuan utama SSCT ini adalah untuk memahami dinamika kepribadian, hubungan sosial, dan potensi konflik batin seseorang. Dari SSCT, psikolog dapat menilai sebagai aspek seperti sikap terhadap diri sendiri, hubungan dengan keluarga dan teman, pandangan terhadap masa depan, hingga nilai-nilai moral yang dianut. SSCT banyak digunakan dalam asesmen klinis, konseling, dan penelitian psikologi kepribadian. Karena tes ini fleksibel dan dapat memberikan gambaran yang kaya tentang kehidupan seseorang. Kita masuk. Nah, dalam penggunaan tes psikologi, termasuk tes proyektif, ada etika yang wajib dipatuhi. Yang pertama, tidak boleh menampilkan stimulus asli dari tes, karena sifatnya rahasia dan hanya boleh digunakan oleh psikolog. Yang kedua, hasil tes harus dijaga kerahasiaannya, yang artinya jawaban peserta tidak boleh disebarluaskan tanpa izin. Yang ketiga, tes hanya boleh dilakukan dan diinterpretasikan oleh ahli psikolog yang berwenang. Yang keempat, selalu menghormati privasi serta kenyamanan peserta tes selama sesi tes berlangsung. Dengan mengikuti etika-etika ini, hasil asesmen akan tetap valid, objektif, dan bermanfaat tanpa merugikan pihak manapun. Menurut saya pribadi, tes proyektif seperti EPPS dan SSCT itu menurut saya sangat menarik karena membantu kita mengenali bagian-bagian diri yang mungkin tidak kita sadari. Nah, dari tes ini kita bisa lebih memahami motivasi, perasaan, dan cara kita berinteraksi dengan orang lain. Namun, tentu saja hasil tes tidak bisa diartikan sembarangan. Hanya psikolog profesional yang bisa memberikan interpretasi yang tepat. Nah, tes proyektif bukan sekedar alat untuk menilai, tetapi juga bisa menjadi sarana refleksi diri untuk tumbuh dan memahami diri lebih baik. Itu dia pembahasan kita tentang tes proyektif, yakni EPPS dan SSCT bersama saya, Sinta Rodatul Jannah. Semoga setelah menonton video saya ini, teman-teman jadi lebih paham bagaimana sih psikolog memahami kepribadian seseorang melalui berbagai metode yang ilmiah dan menarik. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Itu dia pembahasan